Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, sekarang kita masuk ke bulan November ya. Ya udah beberapa hari di bulan November dan kita tahu bahwa akan ada beberapa event yang bisa mengguncang market. Ya sesuai dengan gambar yang sudah kalian lihat di depan layar TV atau layar HP kalian, yang banyaknya mungkin HP kali ya. Nah, kita tahu bahwa akan ada pemilu di US dan pemilu ini akan diadakan pada tanggal 5 November, hari Selasa ya. Ini rata-rata orang semua udah tahu. Nah, tapi banyak yang nggak sadar ya, sebenarnya bukan cuma ini aja. Karena 2 hari setelah tanggal 5 November, kita akan keluar interest rate decision ya, tepatnya tanggal 7 November, hari Kamis. Nah, jadi 2 event ini ada potensi besar bisa membuat cryptocurrency market bergejolak dengan lumayan ekstrim ya. Jadi pada hari ini kita akan bahas mengenai 2 hal tersebut. Double whammy ini ya, apakah potensinya seperti apalah ya, kurang lebih akan membuat market makin bullish atau makin bearish gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai ya pemilu, karena jujur ini yang lebih gede ya. Ini bukan cuma sehari 2 hari masalahnya. Ini akan sampai ya 1 term, berarti berapa sih? 4 tahun. 4 tahun ke depan dari November ya. Nggak sih, bahkan kayak mungkin dari 2025 lah ya. Dimana dalam satu periode ini apakah Amerika akan pro atau anti crypto ya. Nah, seperti yang gue sudah sering bahas sebelum-sebelumnya ya. In general ya, di US itu sebenarnya ada 2, walaupun technically speaking ada 3 ya. Ada Demokrat, ada Republican, dan ada satu lagi itu Libertarian. Tapi Libertarian tuh sangat jarang. Jadi kalau mau dibilang US tuh lebih ke two party system. Walaupun intinya ada 3 yang lumayan gede gitu ya. Nah, jadi untuk Demokrat, historically speaking, ini adalah satu partai politik di US yang cenderung anti kripto. Kita bisa di sini ya. Ini adalah website Stand with Crypto ya, di mana di sini satu website yang men-track apakah politician ini pro atau against crypto gitu ya. Nah, kita bisa di sini rata-rata yang strongly against atau somewhat against ke kripto itu adalah orang Demokrat ya, seperti kita bisa di sini. Demokrat ya, terus ada beberapa Republikan juga tentunya ya, karena nggak pasti Republikan pasti pro juga, ada beberapa juga yang anti ya, tapi ya mayoritasnya adalah Demokrat begitu ya. Nah, pertanyaannya buat lu yang nggak tahu politik US sama sekali, Kamala Harris itu apa ya, atau parpol dia apa ya. Kita lihat di sini Harris ya. Untuk Harris ini kita ubah dulu ke all ya. Untuk Kamala Harris di sini tulisannya not enough information. Ya, jadi nggak cukup informasi katanya. Ya. Nah, buat lu mungkin yang penasaran juga dan benar-benar nggak ngikutin sama sekali ya politik US. Kamala Harris ini siapa? Bukannya awalnya mau Joe Biden ya. Nah, jadi Joe Biden itu tidak mengundurkan diri karena nggak tahu lah, ada yang bilang dia sakit, ada yang bilang dia sebenarnya udah mati, banyaklah teori konspirasinya. Hari ini kita nggak akan bahas teori konspirasi ya, kita bahas yang udah di depan mata aja kita sendiri, yang kita tahu secara fakta. Kamala Harris ini adalah wakil presiden dari Joe Biden, begitu ya. Nah, Joe Biden tiba-tiba mengundurkan diri ya. Nah, digantikan sama Kamala Harris, begitu. Nah, jadi kalau menurut lu nih ya, orang yang tidak ada rencana untuk jadi presiden, tidak ada rencana untuk menyalonkan diri untuk ikut pemilu, tiba-tiba menggantikan seseorang yang mau jadi presiden lagi ya. Kalau Joe Biden kan ya kan udah pernah kemarin ya. Sekarang mau lagi tiba-tiba digantiin sama si Kamala Harris. Kemungkinan besar ya, kebijakannya akan seperti apa? Ya, kita bisa asumsikan dengan aman bahwa akan cenderung seperti Joe Biden. Begitu. Nah, ya udah kita cek Joe Biden seperti apa ya, stance dia ke kripto. Kalau kita di sini Joe Biden itu somewhat against. Begitu. Ya, bersamaan dengan berbagai macam ya, dengan berbagai orang yang secara partinya itu ya Demokrat. Rata-rata against kripto. Begitu. Jadi ya kalau mau dibikin super simple, kalau yang menang Kamala Harris ya kita at best ya, at bestnya ya zaman-zaman ke Joe Biden lah, which is itu not good juga ya. Kalau kita tahu di zaman Joe Biden SEC itu merajalela ya. Di 2023 kalau nggak salah ya, si SEC itu pernah minta duit lagi ke negara untuk meregulasi kripto berapa miliar US gitu ya.
Jadi ya kalau di masa-masa Joe Biden, in theory not really good for crypto dan adoption pun sangat banyak terhambat. Ada yang sempat bilang, tapi bang, zaman Joe Biden loh ada ETF spot Bitcoin. Oh, bukan gara-gara bukan gara-gara pemerintahan Amerika menurut gua. Itu terjadi karena ada tekanan yang kuat dari BlackRock. Ya karena BlackRock melihat ini potensi Bitcoin ETF. Karena sebelum BlackRock akhirnya berhasil membuat ETF Bitcoin, itu berapa banyak perusahaan yang mengajukan ETF Bitcoin yang ditolak. Ya, ada VanEck, ada aduh gue lupa siapa namanya satu lagi ya. Ada banyak, lu bisa cek sendiri. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan di US yang ingin mengajukan ETF spot Bitcoin dan semuanya ditolak. Ini Grayscale juga, Grayscale dan banyak lagi ya. Itu semua ditolak. Tapi waktu BlackRock maju langsung diterima. Begitu. Jadi kalau mau bilang, oh itu gara-gara Joe Biden, no. Ya, di sini terlihat jelas Joe Biden ini against crypto. Sorry, mana Biden tadi? Joe Biden. Ya. Biden ini secara data dia itu against crypto. Begitu. Jadi ya at best seperti itu. Nah, at worst-nya apa? At worst-nya Kamala Harris ini cuma boneka misalkan. Wah, cuma boneka, dia gak ngerti apa-apa. Ujung-ujungnya karena dia cuma boneka, jadi banyak yang saling mau ngambil kekuasaan di zaman dia jadi presiden. Ujung-ujungnya makin parah untuk regulasi kripto di US. Nah itu tentunya akan membuat ya somewhat bearish momentum di kripto. Ya, karena suka nggak suka kripto itu masih sangat US-centric. Begitu. Apa-apanya masih pengaruhnya tuh lebih karena data US, karena kebijakan US dan seterusnya. Ya walaupun udah banyak yang bilang ya, termasuk salah satunya adalah salah satu subscriber kita nih, Bro Aina bilang, wah sekarang bang di di jam-jam Asia juga mulai bergerak. Yes benar ya, dan gue setuju juga, dan itu udah dibahas dari 2022 sama Raoul Pal, di mana US nih pelan-pelan akan kehilangan influence dia terhadap kripto ke Asia, dan ya benar mulai terjadi. Tetapi ya sampai sekarang data-data US masih bisa lu lihat sendiri ngaruhnya cukup signifikan ke pergerakan di kripto. Nah, jadi ini kalau sampai Kamala Harris yang kepilih dan ternyata dapat the worst case scenario, ya potensinya kripto bisa melambat. Gitu. Kemungkinan untuk parabolic move-nya tuh lebih lambat dibandingkan dengan Trump. Gitu. Sementara kita tahu Trump, dia bahkan salah satu kampanye dia aja adalah dia ingin memecat Gary Gensler, yaitu chairman dari SEC. Ya kita tahu lah di zaman Gary Gensler ini, dia bisa dibilang bikin aturan tuh nggak jelas banget untuk kripto. Ya, analoginya seperti ini. Lu masuk sekolah, ya. Lu masuk sekolah, lu tanya, oke, aturan sekolah apa? Sekolah bilang, oh kita belum ada aturan. Oke, jadi gue gimana nih? Maksudnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Oh kita belum ada aturan. Oh ya udah, lu beli sepatu lu putih. Ya. Tiba-tiba lu masuk sekolah, sekolah bilang, lu melanggar. Melanggar apa? Aturan. Lu aturan apa kan belum ada? Iya nanti kita akan buat. Tapi ya pokoknya nanti rencana aturan yang kita buat itu lu gak boleh pakai sepatu putih. Lah kenapa gak ngomong dari kemarin? Nah itu yang dilakukan oleh SEC. Terhadap Coinbase, terhadap Binance, terhadap Gemini, terhadap berbagai macam perusahaan-perusahaan kripto yang ada di US. Makanya banyak yang ya udah aja. Kalau mereka belum terlalu gede di US, mendingan mereka pergi, kabur dari US. Nah itu yang menyebabkan kenapa US ini jadi makin kecil influence-nya dalam dunia kripto. Ya, masih besar tapi mengecil lah gitu ya, makin kecil karena regulasinya tidak jelas. Begitu. Jadi ya kemungkinan besar kalau sampai si Kamala lagi yang kepilih, ya Gensler akan santai-santai aja. Begitu. Ya kalau sampai Trump yang kepilih, ya kalau sampai nggak kepecat pun dia akan ada pressure yang besar. Begitu. Ya. Jadi itu untuk secara politik di US ya. Jadi kalau kita yang pro kripto akan cenderung lebih happy seandainya si Trump kepilih. Begitu. Karena memang kebijakan dia lebih jelas pro kripto dan emang historically pun Republikan atau Partai Republikan ini cenderung suportif terhadap ya kripto. Begitu. Jadi ya seperti memang sudah cocok aja gitu, nggak melawan arus gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah mengenai ini interest rate decision ya. Jadi seperti yang kita tahu terakhir kali terjadi penurunan interest rate, market rally begitu. Nah, untuk ini ya berarti sama sih sebenarnya ya. Kalau sampai interest rate turun dan bahkan turunnya lebih besar dibandingkan dengan perkiraan orang-orang, nah disitulah market akan kembali rally begitu. Jadi kalau kita mau bahas nih, worst case scenario apa? Worst case scenario adalah the Fed tiba-tiba mungkin memutuskan untuk kita tidak akan menurunkan interest rate, bahkan ada kemungkinan untuk kita naikin lagi.
dan bersamaan Kamala Harris yang menang. Udah itu kripto bisa berantakan ya. Nah, tapi kalau kebalikannya nih, si Trump yang kepilih, interest rate turun bahkan lebih besar daripada perkiraan orang turunnya. Nah, disitulah market akan cenderung bisa naik ke atas. Gitu. Nah, mana bang yang bakal kejadian? Nggak tahu. Gua akan ngomong aja straight ke lo. Nggak tahu. Karena kita bukan dukun ya. Kita bukan dukun. Jadi salah satu hal yang sering gue ingatkan di channel ini adalah tugas kita sebagai seorang trader atau investor itu bukanlah tebak-tebakan. Nah kalau lo udah pertanyaannya, oke, jadi gimana bang? Yang menang si Trump nggak nih? Pasti menang nggak si Trump nih? Ini pasti di-cut-nya lebih gede nggak? Ya nggak tahu. Gue akan jawab aja. Karena gue bukan dukun, gue bukan dewa, gue nggak tahu apa yang akan terjadi. Begitu. Nah tetapi gue udah bahas. In theory, kalau si Kamala Harris yang menang dan ini ternyata tidak terjadi penurunan interest rate, maka akan buruk untuk kripto. Kripto bisa cenderung bearish. Tapi kebalikannya ya, apabila interest rate tinggi, apabila interest rate dipotongnya lumayan ya, dan Trump yang kepilih, ya sudah, berarti kripto akan cenderung lebih bullish. Hasilnya seperti apa? Ya mungkin hanya Tuhan yang tahu. Gitu karena ya Tuhan alfa dan omega gitu, tahu dari awal sampai akhir. Gitu. Nah, kita manusia biasa janganlah sok-sokan jadi Tuhan. Gitu. Wah, pasti begini, lihat aja ya. Taunya nggak kejadian, diem gitu kan. Ya udah, jangan tebak-tebakan. Begitu. Oke, itu udah jawabannya kan? Ya, berarti jangan tebak-tebakan. Sekarang solusinya gimana, Bang? Ya. Nah, solusinya sebelum kita masuk ke pembahasan solusi, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita. Baru nanti kita bahas detailnya seperti apa untuk solusinya. Oke, today's video is brought to you by Toko Crypto. Siapa sih yang nggak tahu Toko Crypto? Ya, karena Toko Crypto ini adalah the biggest Indonesian cryptocurrency exchanger ya. Dan banyak yang nggak tahu nih, tapi ya banyak yang nggak tahu untuk urusan di CMC-nya. Ternyata Toko Crypto itu ada di ranking ke-21. Wow, ya. Dan tentunya untuk keamanan dan legalitas juga sangat penting untuk toko kripto ya. Jadi mereka ini sudah diatur dan diawasi oleh Bapepti. Untuk perpajakan semua sudah beres. Nah, apa nih extra benefitnya kalau lu menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan ID referensi TKO Toshi, lu akan mendapatkan trading fee cashback sebesar 20%. Sekali lagi gue ulangi ya, akan mendapatkan 20% trading fee cashback seumur hidup. Bukan sebulan, 2 bulan, enggak. Seumur hidup. Lu sekali daftar pakai TKO Toshi seperti yang ditulis di sini ya, akan langsung dipotong 20% setiap kali lu melakukan trade ya. Dan selain di situ juga kita bisa mendapatkan komisi hingga 40%, bonus bulanan hingga jutaan rupiah, dan berbagai macam hal-hal lain. Nah buat lo nih ya yang para newbies juga cocok banget ya. Misalkan lo ngerasa aduh bang, gue DCA murni suka kelewat bang ya, lupa pasang alarm. Udah pakai Toko Kripto ya, ada langsung alat yang bisa langsung DCA secara rutin. Mau kapan? Harian bisa, mingguan bisa, 2 minggu sekali bisa. Mau lebih ekstrim, sejam sekali juga bisa. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak DCA. Setelah DCA lo bisa earning juga. Jadi aset kripto yang sudah lo beli bisa juga menghasilkan yield lagi. Jadi buat lo yang belum punya akun di Toko Kripto, ayo tunggu apa lagi? Gunakan link reflektor di bawah. Dapatkan trading fee cashback sebesar 20% seumur hidup ya. Dan mulai terus trading di Toko Kripto. Oke, kita masuk ke solusinya ya. Nah, solusinya adalah keep investing. Terus akumulasi. Wah bang, kalau misalkan ngedam gimana bang? Oke, kita lihat ya. Contoh-contoh di mana market ngedam. Ini gue ambil data dari Stock Money Lizard. Ya, ini basically adalah Black Swan event yang terjadi di Bitcoin. Salah satu yang paling awal dan Black Swan event yang paling terkenal adalah Mt. Gox. Di mana Mt. Gox itu adalah cryptocurrency exchanger terbesar di dunia di masanya itu ya. Ternyata kena hack dan berapa ratus ribu BTC ya itu tercuri ya. Apa yang terjadi? Market minus 96%, BTC minus 96%. Apa yang terjadi? Waduh, 10 tahun kemudian Bitcoin hancur. No, ya. Lihat, 2014 ya, bahkan sebelum 2014 hanya 2 tahun setelah Mt. Gox, Bitcoin udah new all time high. Gitu. Selanjutnya apa? Bitfinex mirip-mirip kena hack juga, minus 87%. Apa yang terjadi? 2018 ya, new all time high. COVID-19 ya udah nih hancur bang. COVID-19 kan udah paling gede tuh skalanya, seluruh dunia tiba-tiba berhenti ya. Udah nggak bisa udah nggak bisa keluar rumah, kirim paket setengah mati. Wah kacau ya. Apa yang terjadi? 2022 new all time high dan seterusnya begitu. Nah ini adalah ya bukti bahwa
at the end of the day, saat kita mencoba untuk timing the market, ya timing the market itu apa? Pokoknya gue pengen cari paling bottom begitu. Kalau zaman 2022 tuh, wah 15.000 nggak akan mantul di situ. Gue nggak akan mau beli BTC di 10.000, di 1.000, di berapa? Ada yang bilang di 0 katanya ya. Ujung-ujungnya gimana? Ya nggak dapet gitu. Nah janganlah kita tebak-tebakan bottom ya. Kita harus time in the market. Ya udah kita invest aja terus ya. DCA is king begitu ya. Nah, tetapi selain DCA is king, kita harus tahu juga aturan 70-30. Ini kita lagi-lagi adalah satu rasio yang udah kita bahas nggak tahu ya udah berapa ratus kali. Mungkin buat para penonton TCI yang setia udah oke Bang 70-30 udah masuk di otak ya. Tapi untuk para newbies masih banyak banget yang nggak 70-30. Gue yakin. Ya, karena masih banyak yang komplain, aduh bang, gue pusing bang, gue minus sampai 30-40. Kalau udah minus 30-40%, itu kemungkinan besar rasio lo nggak 70-30. Ya. Nah 70% ini apa? BTC. 30% altcoins. Begitu. Kenapa altcoins harus signifikan lebih kecil? Itu karena altcoins ini banyak sekali yang mati, bahkan dalam bull market. Begitu. Ya outperform tuh masih mending lah kalau outperform BTC. Banyak yang mati juga. Begitu, maka dari itu kita harus jadikan Bitcoin sebagai jangkar ya, sebagai fondasi dari portofolio spot kita. Begitu ya. Sama seperti rumah. Nggak guna ya interior lu tuh semua marble dari Itali gitu ya. Wah, semua interiornya tuh kalau mungkin lu sering nonton bioskop tuh mereknya tuh ini apa namanya apa sih namanya tuh ya? Besser atau apa ya? Something like that lah. Pokoknya some expensive stuff ya. Lu mau semua interior lu mahalnya luar biasa pun nggak guna ya kalau fondasinya busuk, nggak ada fondasi, hancur semua. Nah itu yang terjadi sama orang-orang yang kemarin gede-gedean di awal tahun di altcoins. Buat apa pegang BTC katanya? Udah mahal ya. Ujung-ujungnya dalam bearish momentum yang terjadi di April Maret sampai ya basically akhir tahun 2000 ya akhir tahun lah sampai kuartal 4 2024. Apa yang terjadi? BTC paling parah minus 30%. Itu paling parah, drawdown paling parah. Gitu. Sementara altcoins, berapa banyak? Yang 50, 60, 70, 80. Bahkan ada yang mati aja. Nggak naik-naik lagi sama sekali. Nah itu. Gitu. Jadi kita harus punya fondasi yang kuat di portofolio spot kita agar kita bisa bertahan. Gitu. Jadi kuncinya bukan cuma DCA. Gitu. Karena di 2021 juga bilang, oh bang DCA apa? Gue DCA hancur. Gua tanya lu DCA apa? Oh ini ada meme coin apa nih ya? Bentuknya anjing gitu ya. Ya selalu bentuknya anjing rata-rata ya. Dan apa yang terjadi? Jadi bubuk. Gak jelas jadi apa. Jadi ingat DCA is king tapi dengan aturan 70-30. Nah lu di 30% ini silahkan berkreasi. Semua orang punya teorinya masing-masing ya. Ada yang bilang wah gedenya di Ethereum lebih aman ya. Nah nanti sisanya kita misalkan di sini ya. Ini gedenya ambilnya 20% di Ethereum. Sisanya 10-nya spekulasi yang aneh-aneh ya. Wah, meme coins lah apa. Nah, masuk ke yang sini. Ada yang kayak begitu. Ada yang ngerasa, jangan Ethereum jangan kegedean. Ethereum 10% aja. 20%-nya, nah itu dibagi lagi. 10% yang mid cap gitu. Misalkan kayak FTM lah, AVAX lah. Yang bisa dibilang nggak sebesar Ethereum. Jauh lebih kecil daripada Ethereum. Tapi punya utility. Punya adopsi. Gitu. Dan seterusnya. Itu bebas lu masing-masing sendirilah ya. Mau ambil resiko lebih di 30% silahkan ya. Itu diatur dengan lu risk tolerance sebesar apa. Semakin besar risk tolerance lu, maka semakin besar project-project yang mungkin secara market cap lebih kecil begitu. Dan semakin besar juga meme coins gitu. Tapi ambil resikonya udah di sini aja. 70-nya jangan dioprek-oprek. Begitu ya. Nah terus ada pertanyaan juga kayak gini, bang gimana nih bang misalkan nih sekarang kan 70-30 gampang bang soalnya kan BTC cenderung mendominasi terus ya karena Bitcoin dominasi lagi naik terus. Nah gimana nanti kalau seandainya nih ya bang udah masuk ke altcoin season 30%-nya bengkak bang jadi 40-50 padahal gue nggak nambahin bang atau ya gue tetap berusaha untuk bikin rasio 70-30 tapi karena altcoin-nya ngepam jadi lebih gede. Nah itu nggak masalah, itu bagus, itu salah satu perkembangan natural yang terjadi. Nah yang gak natural tuh apa? Lu lagi masa-masa QT, balance sheet masih jelek, masih terus turun, interest rate masih tinggi, gitu ya. Bitcoin dominance masih terus membuat higher high. Lu ngarang indah semuanya altcoins. Nah itu bahaya. Gitu. Tapi kalau nanti sudah altcoin season dan 30%-nya membengkak, gitu ya, membengkak dengan sendirinya, karena memang ini jadi peningkatannya eksponensial,
Ya itu artinya benar, aturan 70-30-nya sudah beneran berfungsi. Begitu, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk video kita pada hari ini. Ya gua sih pokoknya ada ya inilah satu hal yang harus gua terus ingatkan adalah kita ini manusia biasa. Kita ini bukan apa ya, bukan bandar yang nggak pernah salah. Kita ini bukan dukun yang nggak akan pernah salah. Win rate 100% nggak ada. Itu semua hanya ya di angan-angan kita aja. Begitu. Jadi ya sekali lagi ya, buat lo yang masih berpikir bahwa wah gue bisa mengalahkan market, lupakanlah hal tersebut ya. Tugas kita bukan mengalahkan market, bukan menipu market, bukan mencuri dari market. No, ya tugas kita ngapain? Bereaksi terhadap market. Semakin cepat lu sadar mengenai tugas lu di market, semakin cepat lu profit. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflector di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.